Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini berapa banyak orang-orang yang sangat berjasa dalam hidup kita, tapi tak dapat bersama dengan kita bertakbir. Orang-orang yang masih terbayang senyumnya di pelupuk mata kita, orang-orang yang tak dapat kita balas budi baiknya, tapi mereka ada yang lebih sayang daripada kita, maka mereka mendahului kita. Kesedihan, kegalauan dalam hati itu diusir dengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan selalu membisikkan kekurangan dalam hati. Syaitan selalu membisikkan kesedihan. Syaitan selalu membisikkan ketakutan. Halau ketakutan itu dengan takbir. Usir rasa cemas itu dengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Idul Adha disebut dia dengan Aid karena dia adalah hari raya. Disebut dia dengan Aid karena dia yang pernah datang tahun lalu, dia datang lagi tahun ini, tapi tak ada jaminan bahwa ia akan datang di tahun yang akan datang. Bahwa dia sudah datang tahun ini, kita sudah melaksanakan salat, tapi apakah dia akan datang di masa akan datang? Dia mungkin akan datang, tapi kita belum tentu ada di atas tanah ini. Anggaplah ini khutbah terakhir, anggaplah ini salat terakhir yang kita dengar. Tapi orang beriman tak pernah sedih. Andai umurnya bertambah, tambahan amal saleh. Andai umurnya berkurang, maka berhenti daripada perbuatan dosa. Silih berganti Idul Adha sudah kita lewati. Apa yang dapat kita ambil hikmahnya? Banyak sekali. Tapi khutbah tahun 1441, khutbah tahun 2020 ini diringkas dalam 3 pesan dapat diambil dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Pesan yang pertama, bahwa orang yang dekat dengan Allah, ujian tak pernah terhenti datang. Kenapa Ibrahim yang bergelar Al-Khalil, kekasih Allah, Al-Khalil, orang paling dekat dengan Allah, Al-Khalil, orang yang disayang Allah. Ngapa ujiannya datang silih berganti? Ujian pertama datang dari seorang ayah yang tidak menyembah Allah. Ya abati, wahai ayahku, mengapa kau jadikan berhala sebagai Tuhan? Apa jawab Azar, ayah Ibrahim? La illam tantahi, kalau kau tidak berhenti menceramahi aku, kalau kau tidak berhenti mendakwahi aku, la arjumannaka, akan kulempar kau pakai batu sampai mati. Wahjurni maliya, tinggalkan aku untuk selamanya. Tak ada ujian yang paling berat selain berhadapan dengan ayah kandung yang musyrik mempersekutukan Allah. Kasarkah Ibrahim? Tidak. Apa jawab Nabi Ibrahim? Sa'astaghfirulaka rabbi, aku tetap akan memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosamu, wahai ayahku. Innahu kana bi hafiya, Allah itu sayang kepadaku, Allah itu cinta kepadaku, aku akan memintakan ampunannya untukmu. Ini adalah pelajaran
bahwa ujian akan datang silih berganti. Ada sebagian orang yang beranggapan kalau dia sudah taubat, kalau dia sudah hijrah, maka hidupnya akan tenang, senang, kenyang, lenang, tak lagi ada ujian. Salah. Hijrah bukan berarti tanpa ujian. Hijrah bukan berarti hidup akan senang, tenang, dan kenyang. Hijrah membuat kita lebih kuat kepada Allah. Bebannya tetap sama, bebannya tetap datang, tapi kekuatan lebih kuat dari sebelumnya. Itulah makna hijrah, itulah makna taubat, itulah makna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhadapan dengan keluarga dekat, Ibrahim lulus. Berhadapan dengan musuh-musuh Allah. Ketika mereka berdebat dengan otak, Ibrahim menang. Apa kata Ibrahim alaihissalam? Yang membunuh berhala-berhala kalian, yang memecahkan dan menghancurkan patung-patung ini adalah patung yang paling besar. Nabi Ibrahim sedang mengajak mereka untuk berdebat. Gunakan akal kalian. Selama ini kalian menyembah patung, selama ini kalian menyembah berhala. Hari ini berhala-berhala itu hancur. Kalau kalian mau tahu siapa yang menghancurkannya, fas'aluhu in kanu yantiqun. Tanya berhala yang besar ini, tanya berhala yang besar. Digantungkan Nabi Ibrahim kampak di leher berhala itu. Biasanya orang kalau sudah kalah berdebat, kalah otak, dia akan main otot, dia akan main kekuasaan, dia akan main jabatan. Mereka kumpulkan kayu-kayu dan batu-batu, lalu diperintahkan oleh penguasa, harriquhu, bakar Ibrahim. Mereka membakar Ibrahim. Saat itu api yang panas berubah. Sunnatullah terjadi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya nar, wahai api, kuni bardan, sejuklah, wasalaman, selamat ala Ibrahim. Api yang tabiatnya membakar, saat itu tidak membakar, karena Allah berkata, bardan, sejuklah engkau wahai api. Ibrahim keluar dari api unggun dalam keadaan kedinginan. Andai Allah tidak menutup ayat itu dengan salaman, selamat, mungkin Nabi Ibrahim akan mati kedinginan di dalam api yang panas. Api tak dapat membakar kalau sudah Allah berkuasa. Ini menunjukkan bahwa Ibrahim alaihissalam tetap berhadapan dengan penguasa yang zalim, berhadapan dengan berbagai macam ujian, berhadapan dengan ayah kandung, lulus, berhadapan dengan penguasa yang zalim, lulus. Tapi ada ujian yang lebih berat daripada itu. Ujian kerinduan, ujian kehampaan hati, ujian kekosongan jiwa. Ingin mendengar tangisan anak kecil di dalam rumah, dalam gendong dan pelukan. Berdoa Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas salihin, berikan aku anak yang saleh, berikan aku anak yang saleh ya Allah. 86 tahun dia berdoa kepada Allah. Begitu disebutkan oleh Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim. Adakah hari ini orang yang berdoa sudah salat, sudah tahajud, sudah berinfak, sudah bersedekah, mengapa Allah tidak mengabulkan doa saya? Mengapa Allah tidak memperkenankannya? Hari ini kisah Nabi Ibrahim mengingatkan kita kembali, sesungguhnya tak sulit bagi Allah untuk memberikan yang kau cintai, yang kau sayangi, yang kau harap-harapkan. Tapi Allah ingin kau merintih di tengah malam dalam doamu. Allah ingin melihat kau bermunajat dengan tetesan air matamu. Allah ingin kau berdoa. Allah ingin kau berikan segalanya kepada Allah. Allah maha cemburu. Allah tak ingin kau berbagi dengan yang lain. Oleh sebab itu munajat di tengah malam, berdoa kepada Allah. Sesungguhnya Allah ingin meningkatkan derajat, menghapuskan doa, menghapuskan dosa dengan doa-doa dan permintaan seorang hamba. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih, seorang hamba paling dekat dengan Allah wa huwa sajid, ketika dia sedang bersujud. Fa aksiru fihi doa, perbanyaklah doa. Pesan pertama dari kehidupan Nabi Ibrahim, bahwa hidup tak pernah lepas dari ujian. Hari ini kita sedang menghadapi ujian besar. Saudara-saudaraku yang kena PHK, saudara-saudaraku yang kesulitan dalam mencari nafkah, sesungguhnya ujian itu tetap datang silih berganti. Allah hanya ingin melihat perut itu kosong dari materi, sehingga kalau perut kosong, hati penuh, besarkan Allah. Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Besarkan Allah dalam hatimu supaya dunia ini kecil dalam pandangan matamu. Besarkan Allah dalam jiwamu supaya kau melihat ujian itu kecil. Dunia ini tak sampai setengah sayap nyamuk, saudaraku. Dunia ini tak sampai setengah sayap nyamuk. Oleh sebab itu, man arafat dunia hanan alaih. Siapa yang tahu hakikat dunia, maka ringan dunia ini baginya. Allahumma la taj'alid dunia akbar hammina wala mablagha ilmina. Jangan jadikan dunia ini cita-cita terbesar kami, ya Allah. Jangan jadikan dunia ini harga terhadap ilmu kami. Dunia hanyalah jembatan menuju akhirat. Ad-dunya balaghun ilal akhirah. Kalau ditakdirkan Allah kita masih menikmati dunia ini sampai besok pagi, jadikan dunia ini sebagai amal saleh. Tapi kalau dunia ini hanya berakhir sampai nanti malam, berarti husnuzan. Allah ingin membuat kita berhenti daripada dosa. Itulah mengapa Nabi Ibrahim disebut 4 kali sehari semalam dalam satu salat 2 rakaat. Bagaimana dengan 4 rakaat? Bagaimana dengan yang lain? Bagaimana dengan salat sunat? Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Supaya kita mengingat ujian kita ini belum ada apa-apanya. Ujian kita ini belum ada sebesar ujung kuku kelingking Ibrahim alaihissalam. Maka ketika kita membandingkan hidup kita dengan Ibrahim, ringanlah terasa. Keluarlah dari mulut alhamdulillah, keluarlah dari mulut subhanallah. Yang keluar bukan caci maki dan sumpah serapah. Pelajaran pertama, bandingkan diri kita dengan ujian Nabi Ibrahim alaihissalam. Pelajaran yang kedua, bahwa tak ada tempat meminta kecuali kepada Allah. Tak ada tempat berharap kecuali kepada Allah. Gantungkan harapan kepada Allah. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Dia tak mengantuk, dia tak tidur. Jangan gantungkan harapan kepada manusia. Hari ini menjadi kawan, besok rawah menjadi lawan. Jangan gantungkan harapan kepada benda, benda akan binasa. Jangan gantungkan harapan kepada kuasa, kuasa akan sirna. Gantungkanlah kepada Dia. Siapa Dia? Allah. Adakah Tuhan selain Dia? La ilaha illa huwa. Hidupkah Dia? Dia tidak hanya hidup, Dia maha hidup. Al-Hayyu. Apakah Dia mengatur setiap gerak langkah hidup kita? Al-Qayyum. Dia bukan pabrik kursi yang setelah pabrik kursi mencetak lalu kemudian tidak tahu di mana letak berada. Dia bukan pabrik karpet, setelah karpet dicetak, dijual, tak tahu di mana berada. Dia adalah Allah Al-Qayyum, mengatur kehidupan kita, letak jantung kita, ayunan tangan kita, langkah kaki kita, bisikan yang ada di hati kita, terlintas dalam kepala kita. Dia tahu siapa Dia? Allah. Adakah Tuhan selain Dia? La ilaha illa huwa. Hidupkah Dia? Dia maha hidup. Al-Qayyum. Dia mengatur hidup kita. Mengapa cemas? Mengapa takut? Mengapa ngeri? Ada Dia yang mengatur segala hidup kita. Kuasakah Dia? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ada yang bisa menolong selain Dia? Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Tahukah Dia apa yang ada dalam kepala kita hari ini? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Sehebat apa kuasanya? Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Sulit Dia mengatur alam semesta. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma. Hebatkah Dia? Kuasakah Dia? Tinggikah Dia? Besarkah Dia? Wa huwal 'aliyyul 'azim. Itulah yang menguatkan kita. Itulah yang membuat kita hebat di antara makhluk yang lain. Kalaulah manusia itu hebat karena besarnya, tentu lebih besar sapi yang ada di depan kita, tapi kita akan menyembelih dia. Kalaulah manusia itu hebat karena suaranya, tentulah onta lebih besar suaranya, tapi pagi ini onta disembelih. Kita hebat karena kita membesarkan Allah. Kita hebat karena dibesarkan oleh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Dunia tanpa Allah terasa kecil. Itu yang dirasakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kita berada di dalam Jabal Sur, saat bersembunyi akan pindah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Datang orang kafir Quraisy menyerbu. Mereka akan membunuhnya. Bergetar tangan Sayyidina Abu Bakar.
Tapi Nabi tahu. Apa kata Nabi? La tahzan, jangan sedih. La tahzan, jangan takut. La tahzan, jangan cemas. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Yakin Allah bersamamu, maka kau terasa besar di hadapan makhluk-makhluk yang lain. Kau bukan apa-apa. Kau hanyalah setumpuk daging busuk yang akan dimakan cacing tanah. Tapi ketika kau besarkan Allah, maka kau ikut menjadi besar. Ketika kau berkata ya Rab, saat itu kau yakin Allah menjagamu. Ketika keluar dari mulutmu ya Rab, saat itu kau yakin Allah memberimu rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tak ada satupun yang melata di atas muka bumi ini kecuali Allah menjamin rezekinya. Mengapa orang korupsi? Karena takut anak tidak makan. Mengapa orang menjadi nepotisme? Mengapa orang menghalalkan segala cara? Karena takut tidak makan. Orang yang hanya memikirkan perut, maka hakikat dirinya tak jauh lebih kecil daripada yang keluar dari perut. Orang yang hanya memikirkan lambung, maka dia tak lebih besar daripada yang keluar dari lambung. Itulah mengapa Allah menjauhkan otak dari lambung, otak di atas, lambung di bawah, supaya kita jangan hanya memikirkan lambung. Tapi hari ini ada manusia yang begitu ketakutan. Kenapa? Karena hanya urusan lambung, menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan, menikam dari belakang, musuh dalam selimut. Gara-gara apa? Gara-gara lambung. Hari ini kita disadarkan, kita mampu menahan lambung. Ada yang berpuasa 9 hari, ada yang berpuasa 3 hari, Kamis, Senin dan Kamis. Ada yang berpuasa hanya 1 hari, tapi kita mendapatkan pahala puasa 10 hari. Mengapa? Karena hari ini kita dari subuh tadi sampai nanti, makanan pertama yang paling afdal kita makan adalah hewan sembelihan kurban. Nabi memakan min kabidi udhiyati, sebagian dari hati hewan kurbannya, litabaruk, untuk mengambil barakah. Atib mat'amat, jaga makananmu, takun mustajabud da'wah, doamu akan dikabulkan Allah. Pelajaran kedua yang diambil dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam, senantiasa berdoa kepada Allah. Tapi ada orang-orang yang berdoa kepada Allah, doanya tak dikabulkan Allah. Rajulun as'as, rambutnya berdebu, akbar, kusut, berdebu, yamuddu yadayhi ila sama, tangannya diangkat ke langit, tangannya dia tengadahkan ke atas. Dia berkata, ya Rab, ya Rab, ya Allah, ya Allah. Doanya tak dikabulkan Allah. Mengapa doanya tak dikabulkan Allah? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia diberikan makanan haram. Oleh sebab itu, aktif mat'amat, jaga makananmu, jaga kehalalannya, jaga kesuciannya, jaga kebersihannya. Takun mustajabud da'wah, maka doamu akan dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Yakinkah kita bahwa ayam yang kita makan selama ini mati karena disembelih, bukan mati karena mesin, bukan mati karena suntik, bukan mati karena tertimpa? Yakinkah kita bahwa hewan, kambing, sapi, onta yang kita makan bukan karena otaknya retak ditembak, tapi betul-betul karena disembelih atas nama Allah? Alhamdulillah, hari ini ada lembaga-lembaga yang peduli juru sembelih halal. Mereka adalah orang-orang yang ingin menyelamatkan makanan kita supaya doa kita terkabul seperti doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi sungguh pun dia seorang nabi, terkabul doanya, tapi bukanlah cinta ketika sanggup berbagi. Itu ditampakkan dalam kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah anak itu lahir, itulah puncak cinta, keinginan untuk memiliki untuk selamanya. Tapi Allah berkata lain. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, kulihat dalam mimpiku, anni adbahuka, aku sembelih leher, fanzur madza tara, apa pendapatmu wahai anakku? Dan ternyata anak pun sama berpikirnya. Puncak dari cinta kepada ayah adalah saat sanggup berbagi kepada Allah. Apa kata sang anak? Ya abati, wahai ayahanda, if'al ma tu'mar, laksanakan perintah Allah, satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah aku sabar ayah. Bertemu seorang ayah yang soleh,
dengan anak yang soleh. Jangan pernah bermimpi mendapatkan anak yang soleh kalau tidak dari ayah yang soleh. Soleh dalam berpikir, soleh dalam beramal, soleh dalam mencari nafkah. Hari ini godaan anak-anak kita luar biasa. Adakah yang sanggup menjamin anaknya 24 jam dari game online, dari PlayStation, dari internet? Benteng terakhir pertahanan anak-anak kita adalah Islamic boarding school, pondok pesantren. Kirimkan dia jauh, sebagaimana Ibrahim alaihissalam mengirimkan Ismail alaihissalam. Di mana dikirimkannya? Askantu min dzurriyyati, kutinggalkan anakku fi wadin ghairi zar'in, di sebuah lembah sunyi, sepi, tak ada tanaman, illa baitikal muharram, di samping rumahmu yang suci ya Allah. Signal sayang kepada anak, dekatkan dia dengan Allah. Sayang kepada anak, jauhkan dia dari materi, bukan karena benci. Hari ini ada orang yang salah dalam sayang, disumbat mulut anak, ditunjukkan segala kecintaan dengan memenuhi segala kemauan. Bukan itu. Cinta puncaknya adalah mampu berbagi, sebagaimana Ibrahim alaihissalam mampu membagi anaknya. Siapa yang cinta kepada Allah, maka dia bagikan kepada Allah. Siapa yang cinta kepada makhluk, maka habis untuk makhluk, makhluk itu mati, semuanya berakhir. Tapi cinta kepada Allah, itulah yang kekal abadi. Hari ini orang sa'i antara Safa dan Marwah. Perbuatan siapa itu? Perbuatan Hajar, istri Ibrahim. Hari ini orang minum air Zam-Zam. Bekas siapa itu? Tumit kaki Ismail, anak Ibrahim. Idul Adha, menyembelih hewan kurban. Sejarah siapa itu? Sejarah penyembelihan Ismail, anak Ibrahim. Sesungguhnya yang dibagi kepada Allah, yang ikhlas berbagi karena Allah, itu yang akan kekal abadi sepanjang zaman. Tak akan lapuk karena hujan, tak akan goyah angin kencang. Sebab apa? Sebab Allah yang mengekalkannya hingga hari kiamat. Serahkan kepada Allah, dia akan besar. Bagikan kepada Allah, dia akan kekal abadi. Ma'akal tafa'afnaika, kalau kau habiskan untuk makan, dia akan busuk. Wa malabista, kau habiskan untuk pakaian, dia akan lapuk. Wa matasaddaqta, yang kau sedekahkan untuk Allah, itu yang akan kekal abadi. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yang surga yang kau cari selama ini, pergi pagi pulang petang, habis waktu tinggal sholat, tergadai agama dan akidah, hanya sampai ke tenggorokan. Setelah itu pun kau akan mati. Harta warisan dibagi-bagi, tak tersisa untuk diri, semua hanya akan dibawa menghadap Ilahi. Akan kembali ke rumah. Yarji osnani, anak, menantu, sahabat, buah hati belayan jiwa, akan kembali ke rumah. Mereka akan menangis 2-3 hari. Selepas itu mereka akan tertawa. Mereka akan melupakan kita. Kerja, kalau kau hari ini jabat tinggi, punya kekuasaan hebat, dia akan digantikan oleh orang lain. Belum kau mati, mereka sudah siap untuk menggantikannya. Wa yabqa wahidun, yang tinggal hanya satu. Apa dia? Wakaf, infak, sedekah. Bila kau punya yang lebih besar, berikan wakaf. Tidak lebih besar, berikan infak. Tidak lebih besar, berikan sedekah. Allah Maha Adil. Kalau kau hebat, berikan wakaf. Kalau kau kurang hebat, berikan infak. Kalau kau manusia biasa, berikan sedekah. Tabassumika biwajhi akhika sedekah. Senyummu ke wajah saudaramu adalah sedekah. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan sepelekan perkara walaupun kecil. Antul qiya akhaka biwajhin talqin, hanya sekedar menghadapi orang dengan wajah yang cerah. Itu yang akan dikenang orang sepanjang zaman. Dari abad berabad, dari zaman berzaman, tak akan dilupakan orang. Masih ingat orang dengan senyum. Saat kau mati dimakan cacing tanah, masih doakannya. Masih doakannya saat dia lewat di makammu. Masih sempat mulutnya berkata, Assalamualaikum ya ahlul diyar minal mu'minin, wa inna insyaallah bikum lahiqun. Yarhamullahu al-mustaqimin wal mustakhirin. Nasallahu lana wa lakumul afiyah. Tapi kalau kau sombong, kalau kau angkuh, itu juga akan dikenang orang. Itu juga akan diingat oleh orang sepanjang zaman. Itulah orang yang sombong, itulah orang yang angkuh, itulah orang yang paling merasa tinggi hati. Oleh sebab itu, bukti kau rendah hati kepada Allah, berinfak, berwakaf dan bersedekah.
bukti kau rendah hati tawadhu kepada manusia. Berhadapanlah dengan orang dengan tatapan yang baik, dengan cakap yang baik, dengan perbuatan yang baik. Qaulun ma'rufun, perbuatan yang baik. Wa maghfiratun, pemberian maaf, khairun, lebih baik min sadaqatin, daripada pemberian perbuatan baik yatsba'uha adha, tapi diiringi oleh perbuatan yang jelek. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وعزم الأحزاب وحده. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا, ampunkan dosa kami ya Allah. Wali abaina, ayah kami ya Allah, melepuh kulit mereka mencarikan nafkah untuk sekolahkan, tapi tak sempat kami membahagiakan mereka ya Allah. Wali ummahatina, emak kami, ibu kami, 9 bulan 10 hari kami dalam kandungan, meneteskan air mata, bersimbah darah dia melahirkan kami, tapi saat dia perlu pertolongan, di situ pula kami tak ada. Hari ini meneteskan air mata darah, tak dapat kami tebus kebaikannya ya Allah. Andai dia masih hidup, pulang kami dari sholat ini, kami dapat mencium tangannya, kami masih dapat memeluk tubuhnya. Andai dia masih hidup, kembali dari sini, kami masih dapat tersenyum dan tertawa bersenda gurau. Tapi tak begitu semua keadaan kami ya Allah. Banyak di antara kami yang tak dapat melihatnya, hanya mampu tegak dan duduk di samping pusaranya. Kami hanya dapat berkata, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, anak-anak kami tak tahu kami bagaimana keadaan di masa akan datang. Ujian begitu keras dan kuat. Rabbana hab lana minas shalihin, jadikan mereka anak-anak yang saleh ya Allah. Mereka akan jadi orang kaya yang saleh, menolong agama. Mereka akan punya kekuasaan saleh, mereka tolong agamamu dengan kekuasaan yang kau titipkan di tangan mereka ya Allah. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin al-mazlumin fi Palestin. Saudara kami yang teraniaya di Palestina, susah kami karena makan, susah kami karena duit, susah kami karena kerja, tapi mereka masih berhadapan dengan Israel, laknatullah. Qawi imanahum, kuatkan iman mereka ya Allah. Wa sahih ajsadahum, sehatkan tubuh mereka ya Allah. Allahumma ja'alna minal mustaqimin fi sabilik, jadikan kami orang-orang yang istiqamah di jalanmu ya Allah. Allahumma ja'alna minal mutahabbin bi jalalik, jadikan kami orang yang berkasih sayang karena Engkau ya Allah. Azillana tahta zilli arsyika, di saat panas terik pada mahsyar tak ada tempat bernaung kecuali naungan Engkau. Naungi kami saat tak ada naungan itu. Berteman kami di dunia ini, berkawan kami di dunia ini, bersahabat kami di sini. Izinkan pula kami bersahabat sampai ke surga Jannatul Firdaus. Allah majma'na ma'al Habibil Mustafa
fi jannatikal ula. Satukan kami bersama orang paling kami cinta, Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Taqabbal du'aana. Engkau maha besar, kami kecil. Engkau maha kaya, kami miskin. Engkau maha berkecukupan, kami fakir. Kami hanya bermunajat, iyyaka na'budu, kau tempat kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, kepada kau saja tempat kami minta tolong, ya Allah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami indan tihai ajalina, ketika ajal kami sampai, saat malaikat maut mencabut nyawa kami, izinkan yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah. Indan tihai ajalina, ketika ajal kami sampai, saat malaikat maut mencabut nyawa kami, izinkan yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum fas'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Wallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar
أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا
ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله